tenaga kerja mandiri kan biasanya faktor penghasilan yang memang tidak tidak stabil. Betul. Satu hari ini dapat, mungkin besok belum, atau bulan ini lagi turun, bulan besok naik. Itu bentuk cara sosialisasi biar tetap ikut menjadi peserta itu bagaimana? Baik, jadi memang kalau untuk sosialisasi atau informasi terkait bagaimana cara mendaftarkan diri sendiri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya di rekan-rekan sektor informal itu cukup mudah untuk saat ini dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya mungkin harus datang ke kantor begitu, dan kantor kami kan cukup terbatas ya, apalagi di seluruh Indonesia belum tentu semua. Nah, sekarang zamannya sudah digital. Jadi kami yang pertama adalah menggandeng kanal-kanal. Jadi kanal-kanal digital seperti pembayaran melalui ShopeePay, Tokopedia, kemudian OVO itu sudah sangat bisa. Kemudian melalui M-Banking ataupun ATM, bahkan di toko-toko seperti Alfa, Indomaret itu juga bisa, Merchant itu sudah bisa. Dan juga ada agen perisai kami. Ada namanya agen perisai yang itu adalah bagian dari BPJS Ketenagakerjaan. Kami sudah tersebar di masing-masing kecamatan begitu, melalui koordinasi dari kecamatan dan juga kelurahan, pekerja informal bisa mendaftarkan di sana. Nah, yang mungkin juga belum diketahui kan besarannya berapa sih, padahal pemerintah sudah menyiapkan iuran yang cukup terjangkau dengan dasar upah 1 juta dengan hanya mengikutkan minimal di 2 program. Karena tadi itu yang penting pekerjanya pada saat bekerja itu terlindungi dari risiko kecelakaan kerja dan kematian. Besarnya berapa sih? Jadi 2 ya? Ya, 2 dulu basicnya. Setelah itu mau ditambah dengan tabungan, boleh begitu. Yang nanti bisa diambil ketika sudah tidak ada aktivitas kerja lagi. Besarnya hanya 16.800 kalau dibandingkan dengan contoh misalnya ada yang perokok di sini, dengan harga rokok kan sangat jauh ya, bahkan lebih mahal. Betul. Tadi saya menangkap juga, misalnya omset kami kan naik turun. Nah, melalui penerima upah ini, pemerintah sudah menyiapkan skema. Misal contoh seperti petani, panennya tahunan, boleh bayar setahun di muka. Nanti jadi pada saat panen boleh nih bayar dulu untuk setahun, nanti panen berikutnya boleh. Jadi penerima upah ini boleh per bulan, boleh 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun begitu. Jadi itu ya kemudahan-kemudahan untuk menjadi atau bergabung di kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Sobat Kerja. Jadi sudah, maksudnya untuk era sekarang ini udah digital, aplikasi juga sudah ada, informasi baik media sosial, kemudian YouTube juga ada, kemudian website juga sangat mendukung. Jadi jangan lupa kalau untuk masalah Sobat Kerja ingin tahu mengenai berbagai macam layanan di BPJS Ketenagakerjaan, kunjungi bpjsketenagakerjaan.go.id. Di situ sudah lengkap, mulai dari, kalau yang saya tahu ada simulasi ini ya Ibu, simulasi iuran, termasuk berapa saldo kalau mau pakai tabungan. Ya. Kemudian ada juga range pendapatan dan iuran. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Sevi. Jadi Sobat Kerja mungkin yang khususnya yang sektor informal ya Ibu, khususnya untuk yang punya pendapatan yang fluktuatif, omsetnya naik turun. Tadi sudah dijelaskan untuk 1 juta saja yang iuran yang paling 16.800, tidak lebih mahal dari 1 bungkus rokok. Jadi itu bentuk kemudahannya. Mungkin Sobat Kerja yang ingin bertanya bisa tulis di kolom komentar ya mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin Sobat Kerja punya pertanyaan, punya unek-unek atau apa mengenai BPJS Ketenagakerjaan, bisa mengajukan pertanyaan. Nih ada satu pertanyaan, misalnya kalau resign dari pekerjaan, apakah dapat dicairkan atau bagaimana caranya? Kemarin juga sempat, mungkin bagi pekerja yang awam ya, dicairkan itu setelah usia 56 tahun atau usia pensiun.
jadi kan bentuk kekhawatiran Iya. Ibu. Apakah memang seperti itu atau mungkin bagaimana Ibu? Iya. Baik, jadi untuk klaim jaminan hari tua yang sifatnya adalah Oke. tabungan tadi bisa dicairkan pertama memang betul tadi jika mencapai usia 56 Oke, tahun. Tapi 56 56 tahun itu di beberapa perusahaan masih belum masuk usia pensiun, Iya. ada juga yang di 55. Tapi kalau belum mencapai usia 56 tahun tetapi sudah berhenti bekerja, apakah itu karena resign mengundurkan diri Oke. ataukah karena di PHK, Ah, maka jaminan hari tuanya boleh diambil begitu, tidak harus menunggu usia 56 tahun. Tapi ambilnya adalah 1 bulan setelah dilaporkan oleh perusahaan berhenti. Jadi nggak bisa oke. langsung Jadi tidak bisa ambil saat langsung itu saat juga, itu juga ya gitu. Ibu. Kecuali untuk yang berhenti kontrak bisa sepanjang sudah ditutup tadi oleh perusahaannya. Oke. Jadi kan harus di cut off ya untuk iurannya begitu. Jadi sobat kerja informasi yang penting sekali setelah mungkin sobat kerja selesai kontrak, kalau selesai kontrak tadi langsung Ya, bisa bisa secepatnya ya, dicairkan ya. sepanjang perusahaannya sudah lapor. Oke, Gitu tadi. Jadi harus komunikasi. jadi untuk mekanismenya perusahaan harus melaporkan dulu bahwa pekerja sudah selesai kontrak atau sudah berhenti bekerja di perusahaan itu. Betul. Mungkin ada pertanyaan lain? Izin tadi masih ada Oke. pertanyaan bagaimana Oke, caranya? bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya? Kalau dulu mikirnya harus datang ke kantor, boleh datang ke kantor, betul. nanti akan dilayani oleh petugas kami. Tetapi sekarang kan kembali zamannya zaman digital, semua bisa lewat handphone. Ada Oke. namanya aplikasi kami itu Jam Sostek Mobile. Oke. Jadi silahkan Jam di-download Sostek untuk Mobile. sobat kerja di aplikasi di App Store ataupun Apple Store itu bisa di Play Store itu ada demo, tapi pastikan yang asli, Yang karena kadang asli. ada yang aplikasi yang tidak asli ya, jadi pastikan yang terverified dengan pengguna banyak begitu. Nah, nanti di sana untuk mereka untuk sobat kerja yang saldo JHT-nya di sana bisa cek saldonya Oh, berapa, jadi bisa cek gajinya berapa, upah seperti yang dilapor. m-banking ya Ibu. Betul. Iuran terakhir sampai kapan, Oke. sudah dinonaktif atau belum. Jadi cukup lengkap di sana. Begitu sudah dinonaktif bisa mengajukan lewat handphone saldonya di bawah 10 juta dulu. Tapi kalau di atas itu gimana? Tapi nggak bisa datang ke kantor lewat website tadi. Website. Ada linknya untuk mengajukan antrian secara online akan dihubungi sesuai jadwal. Oke. By call kurang lebih nggak sampai 5 hari sudah masuk ke rekening. Kalau yang pakai Jam Sostek Mobile gimana? Nggak sampai 15 menit sudah masuk. Jadi real time. Malah Sepanjang semakin di cepat jam ya Ibu. kerja. Oke. Bukan di malam. Kalau di malam Iya. tunggu besoknya. Sudah begitu. selesai jam kerja. Iya. Jadi itu informasi penting sekali karena sudah ada Jam Sostek Mobile. Lebih memudahkan pekerja yang ingin mengklaim. Betul. Ya, itu bisa melalui Jam Sostek Mobile. Kemudian kalau memang masih ada kendala bisa menghubungi website bpjsketenagakerjaan.go.id. Oke, mungkin ada pertanyaan baru lagi dari sobat kerja. Oke, ini ada pertanyaan nih. Owner UMKM apa bisa daftarkan karyawan saya? Oke, jadi maksudnya mungkin apakah misalnya UMKM nih kadang juga ada kekhawatiran daftar karyawan apakah memang sudah bisakah atau belum? Karena ini kan kadang UMKM itu lebih banyaknya di sektor informal Ibu. Apakah harus mendaftar sebagai dalam naungan perusahaan atau daftarkan secara mandiri? Mandiri, baik. Mungkin bisa diinformasikan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya sobat kerja. Jadi untuk UMKM itu juga sudah bisa mendaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Karena kalau tidak salah pemerintah itu melalui Kemenko sudah mewajibkan untuk penerima KUR yang kecil sampai dengan ke atas itu sudah wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan selama masa KUR-nya tadi. Jadi sebagai owner tentunya sobat kerja sudah dilindungi melalui tadi itu peraturan yang sudah dikuatkan oleh Kemenko. Tapi kalau punya pekerja bagaimana? Nah, nanti kita akan melihat skala usahanya di mana begitu. Kalau mikro kecil sebenarnya masih boleh, tapi kan kadang ada UMKM yang sifatnya ultra mikro nih, lebih kecil lagi. Nanti kita lihat
komitmen pekerjaannya bagaimana, itu bisa terdaftar selain di yang formal penerima upah, juga bisa di informalnya. Sekali lagi kami akan melihat skala usahanya bagaimana dan bentuknya apakah harian lepas atau bagaimana. Begitu. Kalau pendaftarannya sekali lagi bisa melalui website tadi, tapi pastikan untuk lokasinya disesuaikan di mana sobat kerja UMKM berada, di kota mana, nanti biar langsung di-pairing-kan dengan kantor cabangnya, begitu yang terdekat. Atau kalau memang berada di Provinsi Maluku, bisa di kantor kami yang ada di Kota Ambon, Kota Tual, dan di Masohi. Ada 3. Kalau yang di luar itu ada petugas unit layanan kami yang tersebar di seluruh dinas PTSP dan Naker. Jadi silahkan ke sana untuk yang 8 kabupaten yang belum ada. Jadi informasi sudah artinya sudah mudah sekali ya akses informasi mulai dari website, kemudian aplikasi, baik dari sektor pekerja formal maupun informal itu sudah diberikan banyak sekali kemudahan. Betul seperti itu. Oke, sobat kerja. Nih ada banyak sekali pertanyaan juga nih. Pertanyaan berikutnya, pekerja pasar dan ojek apakah bisa daftar? Bagaimana Ibu untuk Baik, untuk pekerja yang berada di pasar atau pedagang pasar, termasuk ojek, pekerja informal kan? Iya, itu termasuk pekerja informal, mau ojeknya yang ojol, mau ojek yang pangkalan, semua bisa. Jadi oleh pemerintah memang BPJS Ketenagakerjaan disiapkan untuk memberikan pengawalan, perlindungan, jaminan sosial bagi masyarakat sektor pekerja informal. Jadi semuanya bisa. Tadi yang saya sampaikan, dasar upahnya minimal 1 juta dengan ikut 2 program di 16.800 per bulan. Kalau mau ditambah tabungan tambah 20.000, jadi 36.800. Tidak sampai 50.000 kan? Jadi 16.800 itu sudah masuk 2 program basic. Basic. Kalau mau ditambah yang ada tabungannya, jadi kalau sekarang itu tidak harus menjadi pekerja formal untuk mendapatkan tabungan hari tua dari jaminan hari tua. Sobat kerja lainnya yang bekerja di sektor informal juga bisa begitu. Gitu. Jadi sudah dimudahkan sekali ya Ibu. Dulu mungkin waktu masih saya kayak seperti konfirmasi untuk klaim harus datang ke kantor. Sekarang sudah pakai website, sudah pakai aplikasi, dan sudah menjangkau para pekerja yang informal. Terutama kalau formal kan sudah jelas perusahaannya yang harus wajib ya Ibu, harus wajib mendaftarkan pekerjanya. Kalau untuk sekarang mulai ojek online, apalagi pekerja di pasar, pedagang, tukang becak, kemudian satpam komplek, yang jualan bakso, ya kan, itu juga semuanya bisa.